Karim, amma ba'd. Setiap ciptaan punya kehidupan dan kematian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang hidup dan yang tidak pernah mati. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kehidupan dan yang mematikan. Lalu semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian segala sesuatu yang mempunyai awal dan akhir telah dicatat di dalam Lauh Mahfuz. Seseorang tidak dapat menghindari atau lari dari rezeki, sebagaimana mereka tidak dapat lari dari kematian. Perkara ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan segala sesuatu. Mati akan datang kepada kita, walaupun kita dilindungi oleh benteng yang paling kuat. Dan rezeki akan datang kepada kita, walaupun kita bersembunyi di tempat yang tidak diketahui manusia. Rezeki dan mati itu perkara yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin seseorang mati sebelum rezekinya habis. Mati ini akan datang sebelum rezeki kita habis. Mati ini akan datang setelah rezeki kita habis. Maaf ya, ulangi lagi. Mati ini akan datang setelah rezeki kita habis. Mati ini akan datang setelah rezeki kita habis. Tidak ada satu makhluk pun yang mati kekurangan rezeki. Mati dan rezeki ini telah ditentukan. Mati ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki pun ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita asbab-asbab kematian dan asbab-asbab rezeki untuk menguji keyakinan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala kejadian, dan segala kejadian ini adalah hasil dari skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh alam ini bergerak atas kudrat dan iradatnya, bergerak atas dasar kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang dapat terjadi di luar izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang bergerak atas dasar ketaatan akan membawa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang bergerak atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa murkanya. Semua yang terjadi di masa lalu dan di masa yang akan datang adalah perkara lama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hal yang baru. Semuanya telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui. Pengorbanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan setiap pengorbanan balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gandakan setiap kebaikan yang kita buat sebanyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mau nanti di akhirat. Di dunia setiap kebendaan, harga diri, jabatan, harta yang kita korbankan untuk agama akan Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan ke dalam mereka ketakwaan dan qanaah ketika hidup di dunia. Di dalam kehidupan mereka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan suasana sakinah, penghuni surga. Di akhirat mereka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kenikmatan yang tidak pernah terbesit oleh hati, terlihat oleh mata, bahkan terpikirkan oleh akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri kita satu amal saja dengan balasan di akhirat yang luasnya 10 kali lipat melebihi luas langit dan bumi. Di akhirat nanti semua orang akan terkejut melihat semuanya, yaitu kedahsyatan huru hara di akhirat.
semua mata waktu itu akan terbuka selebar-lebarnya. Ketika inilah penglihatan sebenarnya akan dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang gaib akan terlihat. Semua yang tadinya hanya terdengar sebagai cerita telah menjadi kenyataan. Ketika itu semua orang akan sepakat dan satu kata, ya Allah, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, kini kami bersaksi atas kebenaran ini dan kami menyesal. Kembalikanlah kami ke dunia, maka kami akan beramal. Namun ketika ini segala penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Semua orang akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Bahkan seorang ibu yang rela mati di dunia untuk anaknya tidak akan bisa atau mau menolong anaknya di akhirat nanti. Manusia ini sebenarnya buta. Mereka tidak bisa melihat yang sebenarnya. Tidak bisa melihat kubur, tidak bisa melihat mahsyar, tidak bisa melihat sirat, surga dan neraka. Padahal itu semua bukan cerita, dongeng, bukan. Celakanya seorang yang buta bukan karena dia tidak bisa melihat, tetapi karena dia tidak mau mendengar orang yang bisa melihat. Sebagaimana para nabi yang telah melihat perkara yang gaib, memperingatkan kita yang buta tentang kehidupan setelah mati. Para nabi alaihissalatu wassalam ini adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kehidupan sesudah mati. Bagi mereka dari kubur hingga surga dan neraka bukan lagi sebagai cerita, tetapi kenyataan yang menunggu umat manusia. Para nabi dapat melihat hal yang sebenarnya, sedangkan kita tidak. Celakanya kita sebagai orang yang tidak dapat melihat adalah tidak mau mendengar kata Nabi sebagai orang yang bisa dan telah melihat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini ada batasnya. Seperti penglihatan, pendengaran, kesehatan, umur, bahkan kesenangan dan kesedihan sekalipun. Tetapi setelah masuk kubur, sesuatu yang terbatas menjadi tidak terbatas. Seperti penglihatan, pendengaran, umur, rasa sakit, dan rasa senang. Semua batas akan Allah Subhanahu wa taala angkat. Sehingga segala yang gaib menjadi nyata setelah kita mati. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Yang pertama ketika kaya dan ketika miskin. Yang kedua ketika sehat dan ketika sakit. Yang ketiga ketika senang dan ketika susah. Yang keempat ketika disakiti dan ketika mampu menyakiti. Yang kelima ketika kita melihat kesenangan orang dan ketika kita melihat kesusahan orang. Semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala catat semuanya perbuatan kita ini untuk dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah uji Bani Israel ketika mereka dalam keadaan susah, menjadi budak dan takut kepada Firaun. Lalu Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari budak Firaun menjadi budak Allah, menjadi hamba Allah. Dari rasa takut terhadap Firaun menjadi takut kepada Allah. Kehidupan Bani Israel setelah itu membaik, tidak ada lagi rasa takut. Yang ada rasa aman dan sejahtera. Namun celakanya Bani Israel ini adalah ketika mereka dalam keadaan senang, ini mereka lalai dan kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka durhaka kepada Allah sehingga Allah hancurkan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan Firaun. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka seperti Allah Subhanahu wa taala hinakan Firaun. Allah Subhanahu wa taala binasakan dan hinakan mereka yang durhaka dan kufur kepada Allah seperti iblis, Qarun, Firaun dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, tragedi terbesar dalam kehidupan manusia adalah bukan ketika ekonomi di dunia hancur atau ketika manusia gagal dalam satu ekspedisi perjalanan ke ruang angkasa atau rusaknya ozon, tetapi ketika dunia telah kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini di dunia ini adalah sebagai
rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Satu-satunya nama yang bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala di aras Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan beliau tidak hanya untuk manusia saja, tetapi untuk binatang, tumbuh-tumbuhan, juga para jin sekalipun. Awan selalu menaunginya dari panas matahari, batu-batuan memberi salam kepadanya, pohon-pohonan membungkuk kepadanya, binatang mengadu kepadanya. Asbabnya jin pun masuk ke dalam Islam. Inilah kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh alam. Karena beliau, derajat umat ini naik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melebihi derajat umat-umat sebelumnya. Seseorang ini akan dinilai oleh Allah sejauh mana ia mampu menyempurnakan hidupnya seperti hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kesempurnaan hidup yang telah Allah Subhanahu Wa Taala buat untuk manusia untuk mengikutinya. Kesempurnaan hidup yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah cara hidup Islam. Islam adalah cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 24 jam. Setiap perbuatan dan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amal. Semua kehidupan selain kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendatangkan nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kumaha? Ya tak. Aku maha we. Aku maha we. Asa ieu we, asa ulah rusak gitu we. Mana? Nah, kita stop dulu saudara-saudara sekalian, nanti kita lanjutkan.